Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi yang berjudulkan geometri proyektif. Adapun anggota kelompok kami yaitu Batari Justisia dengan akhiran NIM 11, lalu saya sendiri Diva Fitri Ali dengan akhiran NIM 14, lalu ada Duratun Fahira dengan akhiran 15, lalu ada Nur Abida Maisaroh dengan akhiran NIM 19, dan ada Fatima Azhara dengan akhiran NIM 28, lalu yang terakhir ada Ismail dengan akhiran NIM 33. Adapun pokok pembahasan yang akan kita bahas mengenai geometri proyektif yaitu yang pertama ada sejarah dan tokoh-tokoh yang membahas tentang geometri proyektif, lalu ada definisi, dan yang terakhir ada teorema dan juga aksioma mengenai geometri proyektif. Lanjut saja, materi yang pertama yaitu sejarah dan tokoh-tokoh dari geometri proyektif. Sebelumnya kita akan membahas apa itu geometri. Jadi geometri dalam bahasa Yunani kuno yaitu geo atau bumi, metron itu merupakan pengukuran. Jadi geometri itu dapat diartikan sebagai cabang matematika yang bersangkutan dengan pertanyaan bentuk, ukuran, posisi, relatif, gambar, dan juga sifat ruang. Sejarah geometri sendiri itu dikembangkan oleh sebuah tokoh yaitu Thales yang memperkenalkan unsur-unsur formal dalam geometri di barat. Lalu ada Euclid yaitu menyusun geometri dalam bentuk aksiomatik yang menjadi standar selama berabad-abad. Lalu untuk geometri proyektif sendiri itu merupakan hasil perkembangan dari geometri Euclid, yaitu pada abad 14 sampai 17 konsep dasar geometri proyektif mulai muncul meskipun belum populer di kalangan matematikawan. Adapun tokoh pertama kali yang mencetuskan geometri proyektif atau yang melakukan sebuah penelitian mengenai geometri proyektif yaitu Gerard Desargues. Gerard ini dianggap sebagai penemu sejati dari geometri proyektif. Lalu ada Pascal, yaitu menemukan sebuah teorema Pascal. Pascal ini lebih cenderung dipengaruhi oleh tokoh yang pertama yaitu Desargues, dan dia lebih berminat pada menyederhanakan sifat-sifat bagian kerucut. Pada saat itu Pascal membuat suatu esai mengenai geometri proyektif, tapi sayangnya esai tersebut hilang sehingga kebenarannya sempat diragukan. Tetapi Pascal ini juga setelah teorema yang ditemukan itu hilang, ada sebuah tokoh yaitu Liberis dan sempat membacanya. Pikiran yang brilian oleh Pascal itu akhirnya lahir sebuah teorema yaitu geometri proyektif. Geometri proyektif ini sudah ada sejak dulu, tetapi lewat sentuhan Pascal dan juga Desargues diubah menjadi studi yang formal. Jadi itulah tokoh-tokoh yang menjelaskan geometri proyektif. Sehingga pada abad ke-19 geometri proyeksi terlahir kembali sebagai hasil perkembangan dari cabang geometri non-Euclid. Ya, selanjutnya itu adalah tentang definisi. Definisi dari geometri proyektif adalah cabang matematika pada bidang geometri yang mempelajari sifat-sifat ruang yang konstan, artinya tidak berubah ketika kita proyeksikan. Tujuan dari geometri proyektif yaitu untuk memahami bagaimana bentuk geometris seperti titik, garis, dan bidang berinteraksi dan berubah saat diproyeksikan tanpa memperhatikan ukuran dan jaraknya. Nah, biasanya kita menemukan contoh dari geometri proyektif ini ketika kita berdiri di tengah-tengah rel kereta api. Nah, di situ kita akan melihat rel-rel tersebut akan tampak bertemu di satu titik di ujung. Nah, ini merupakan salah satu bentuk dari geometri proyektif. Selanjutnya yaitu teorema-teorema geometri proyektif. Teorema ini terbagi menjadi 4, yaitu dualitas dan bidang proyektif yang terbatas, teorema Desargues, teorema Pappus, dan teorema Pascal. Teorema dualitas dan bidang proyektif yang terbatas. Teorema ini
berguna untuk melihat hubungan simetris antara titik dan garis. Jadi setiap bidang proyektif itu memiliki sifat dualitas yang berarti semua hubungan antara titik-titik dan garis-garis dapat ditukar secara dual. Misalnya, jika ada pernyataan tentang titik-titik yang terletak pada satu garis, maka dualnya adalah garis-garis yang bertemu pada satu titik. Teorema dualitas terbagi menjadi 5 teori. Teori pertama menyatakan bahwa misalkan P adalah sebuah bidang proyektif berhingga, maka semua garis-garis di P itu memiliki jumlah titik yang sama. Kemudian teorema 2 menyatakan bahwa misalkan P adalah sebuah bidang proyektif terbatas, maka semua titik-titik dalam P itu jumlahnya sama dengan garis. Selanjutnya yaitu teorema 3. Misalkan P adalah sebuah bidang proyektif berhingga, maka jumlah titik-titik pada setiap garis sama dengan banyaknya garis yang memuat setiap titik. Teorema 4 mengatakan bahwa misalkan P adalah suatu bidang proyektif berhingga dengan ordo n, maka P memuat tepat titik. Dan teori yang terakhir yaitu misalkan P adalah suatu bidang proyektif berhingga berorde 6, maka memuat tepat garis-garis. Baik, selanjutnya itu yang kedua, teorema Desargues. Perumusan dan pembuktian teorema Desargues menunjukkan bahwa geometri proyektif menyediakan kerangka kerja yang efektif untuk membuktikan teorema geometri non-trivial. Ada teorema 4.5 untuk teorema Desargues. Misalkan P adalah sebuah ruang kejadian proyektif berdimensi paling sedikit 3, dan misalkan A, B, C, dan A, B, C adalah 3 buah titik yang tidak saling berkolinear. Sedemikian sehingga garis A aksen, B aksen, dan C aksen bersinggungan pada suatu titik X yang tidak termasuk dalam salah satu dari A, B, C, dan A aksen, B aksen, dan C aksen. Kemudian titik-titik D merupakan bagian B, C, gabungan dari B aksen dan C aksen. E bagian dari A, C, gabungan dari A aksen, C aksen. F merupakan dari A, B, gabungan dari A aksen, B aksen adalah kolinear. Lalu apakah himpunan A, B, C, dan A aksen, B aksen, C aksen adalah koplanar atau tidak? Salah satu fitur dari pembuktian ini yang mungkin terlihat berlawanan dengan intuisi adalah bahwa kasus non-koplanar adalah kasus yang lebih mudah faktanya. Kita akan menurunkan kasus koplanar dengan menggunakan validitas dari hasil pada kasus non-koplanar. Misalkan sebuah bidang proyektif P dikatakan Desargues jika teorema 5 selalu berlaku pada P. Dengan teorema 5, setiap bidang proyektif yang isomorfis dengan sebuah bidang di ruang proyektif berdimensi lebih tinggi adalah Desarguesian. Ya, baik. Teorema yang selanjutnya yaitu adalah teorema Pappus. Nah, pada teorema Pappus ini seperti pada gambar ini, misalkan ada A1, A2, A3, dan B1, B2, B3, di mana ini merupakan dua rangkap 3 koplanar yang tidak kolinier dalam bidang proyektif nyata atau 3 ruang. Nah, diasumsikan 2 garis dan 6 titik adalah berbeda. Kemudian titik-titik perpotongan silangnya yaitu X, Y, Z ini didefinisikan sebagai X anggota A2B3 irisan A3B2, Y anggota A1B3 irisan A3B1, Z anggota A1B2 irisan A2B1 adalah kolinier. Teorema selanjutnya adalah teorema Pascal. Teorema Pascal mengatakan misalkan gamma adalah sebuah kerucut non-singular di FP2 dan misalkan segi 6 sederhana AI di gamma dituliskan dalam gamma, misalkan X di A1A6 dan A3A4, Y di A1A2 dan A4A5, Z di A2A3 dan A5A6, maka X, Y, dan Z adalah kolinier. Nah, jadi teorema Pascal ini menyatakan bahwa jika kita memiliki sebuah segi 6 sederhana yang terletak pada sebuah kerucut non-singular dalam ruang proyektif, maka titik-titik perpotongan dari pasangan garis yang terbentuk dari sisi-sisi segi 6 tersebut akan berada pada sebuah garis lurus yang disebut garis Pascal.
Terlihat pada gambar, misalkan segi 6A1, A2, A3, A4, A5, A6 terletak pada kerucut non-singular gamma di ruang proyektif FP2, maka ada garis A1, A6, dan A3, A4 berpotongan di X, garis A1, A2, dan A4, A5 berpotongan di Y, garis A2, A3, dan A5, A6 berpotongan di Z. Teorema Pascal ini menyatakan bahwa ketiga titik X, Y, Z adalah kolinear, yang artinya titik X, Y, dan Z tersebut berada pada satu garis lurus. Garis yang melalui ketiga titik ini disebut garis Pascal dari segi 6. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai aksioma. Yang pertama, aksioma 1, terdapat sebuah titik dan sebuah garis yang tidak insiden. Jadi maksudnya ada satu titik dan satu buah garis yang tidak saling berhubungan. Contohnya itu seperti ini. Ada titik A dengan garis P yang tidak segaris. Kemudian aksioma 2, setiap garis insiden dengan minimal 3 titik berbeda. Jadi maksudnya ada 3 titik yang berbeda di mana tiga titik itu dihubungkan oleh satu garis. Contohnya ini ada 3 titik B, C, dan D yang dihubungkan dengan garis P. Selanjutnya itu ada aksioma 3. 2 titik sebarang yang berbeda berinsiden hanya dengan 2 garis. Jadi maksudnya setiap titik yang berbeda itu selalu ada satu garis yang menghubungkan titik tersebut. Contohnya itu adalah ini. Ada 2 titik berbeda, titik A dan B yang dihubungkan dengan garis P. Selanjutnya itu aksioma 4. Jika titik A, B, C, D adalah 4 titik berbeda, sedemikian hingga AB berpotongan dengan CD, maka AC memotong BD. Contohnya itu seperti ini. Jadi ada titik AB itu berpotongan dengan garis CD. Seperti ini. Selanjutnya, itu aksioma 5. Jika ABC adalah bidang, maka terdapat paling sedikit satu titik tidak berada pada bidang tersebut. Jadi contohnya itu seperti ini. Titik ABCD, ABC itu adalah bidang yang dimana dalam bidang ini ada satu titik di luar bidang, yaitu titik D. Selanjutnya, aksioma 5, 6. Dua bidang sebarang yang berbeda memiliki paling sedikit 2 titik potong. Jadi, itu seperti ini. Terdapat 2 bidang yang saling berpotongan, di mana 2 bidang ini ketika berpotongan, paling sedikit menciptakan 2 titik potong, yaitu titik B dan titik C. Selanjutnya, aksioma 7. 3 titik diagonal pada complete quadrangle tidak pernah kolinear. Jadi maksudnya 3 titik tersebut tidak terletak pada garis yang sama. Jadi contohnya ini. Ada titik A, B, C, dan D. Dia tidak terhubung oleh garis yang sama. Contohnya itu dia tidak seperti aksioma 2 yang terhubung dengan garis yang sama. Dan yang terakhir itu ada aksioma 8. Jika suatu proyeksi memproyeksikan 3 titik invarian yang segaris, maka hasil dari proyeksi setiap titik pada garis tersebut adalah titik invarian. Jadi contohnya itu seperti ini. Ada 3 titik A, B, C yang kemudian diproyeksikan menghasilkan titik A aksen, B aksen, dan C aksen yang juga satu garis. Oke, baik, sampai aksioma 8 saja yang dapat kami sampaikan mengenai materi geometri proyektif. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.